Halo, aku Hasan, Moon and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Amlexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 10 hingga tanggal 16 Oktober 2022. Dan seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Diambil pesan-pesan yang menurut kamu bermanfaat untuk kamu pelajari di minggu ini dan kalau menurut kamu tidak sesuai, tidak cocok, ya dianggap ini sebagai fun reading, ya diabaikan aja ya. Dan perlu kamu ketahui bahwa energi dan pesan yang disampaikan juga bisa vice versa, bisa terbalik, bolak-balik. Kalau ada beberapa pesan yang tidak cocok dengan kamu, bisa jadi bukan milik kamu, melainkan milik seseorang yang dealing sama kamu, orang terdekat ya, atasan, ya lingkungan di mana kamu berada, ya lingkungan kerja, lingkungan tempat tinggal, ya anggota keluarga, teman, atau bahkan pasangan sendiri yang mempengaruhi peruntungan kamu di minggu ini. Ada Five of Pentacles, Four of Cups, The Moon, Queen of Wands, Nine of Pentacles, Two of Cups, ada Eight of Pentacles dan juga Nine of Wands. Untuk the bottom of the deck kamu ada King of Cups dan juga ada Six of Cups. Saya lihat beberapa di antara kamu di minggu ini ya bakal lebih nyaman, seneng berada di rumah ya, dekat dengan keluarga, lebih senang nih untuk melakukan aktivitas yang dealing dengan keluarga, anggota keluarga yang kamu cintai, yang juga care sama kamu ya pengen fokusnya terhadap keluarga aja, terhadap diri sendiri, gak mau deh ambil pusing sama orang-orang yang selalu ngegangguin karir gue semacam gitu ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu ada nih yang berada di dalam suatu tempat dimana kamu ngerasa sendiri, kesepian ya, stres. Jadi ada situasi juga di sini yang membuat kamu seperti terkungkung, mentok gitu ya, seperti nggak ada jalan keluar. Ibarat seperti ini nih, seperti anak gadis ini ya, dia berada di dalam ruangan dan kalau dilihat-lihat lagi sebenarnya pikiran dia lah yang membatasi kemampuannya, pikirannya yang membatasi kesempatan atau peluang-peluang baginya untuk mengatasi kesulitan uang, kesulitan di dalam berkomunikasi, dealing sama orang lain, kesulitan di dalam karir ya. Sebenarnya kan ada di sini pintu, ada kuncinya gitu ya. Ini ada Five of Pentacles, cuman terpuruk dengan pikiran sendiri ya, dealing dengan pikiran sendiri, ini berputar-putar dengan pemikiran sendiri, sudah merasa bahwa nggak akan ada jalan ya, nggak akan ada solusi, udah hidupku bakalan begini aja, mentok, semacam gitu. Nah itu yang semakin kamu berpikiran hal yang semacam itu bisa membuat kamu semakin males ya, nggak bergairah untuk melakukan apapun ya. Lebih cenderung jadinya kita ingat-ingat hal-hal yang melukai, merugikan, mengecewakan. Jadi ada baiknya kalau menurut saya ya, untuk aku di minggu ini aktif terus, kalaupun kamu di rumah aja gitu ya, atau di suatu tempat dimana kamu nggak ada kerjaan gitu ya, usahakan selalu menyibukkan diri sendiri seperti olahraga, bersih-bersih rumah ya, lipat kain, cuci piring gitu. Ada the moon ya. Sepertinya ada nih beberapa di antara kamu sudah punya plan, rencana, punya keinginan ya, ambisi untuk memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu proyek, tapi nggak berjalan dengan lancar, masih fokus lagi, balik lagi ke situ ya, dari minggu ke minggu ini untuk aku ya. Ada Queen of Wands. Saya ngelihat beberapa di antara kamu ada yang dealing dengan Sagittarius, Aries, Leo nih gitu ya. Ini adalah sosok yang independen, mandiri ya, bagi kamu yang agak-agak pesimis orangnya ya. Kalau kamu dealing dengan Sagittarius, Aries, Leo ini akan mampu ini mengafeksi, mempengaruhi energi kamu ya. Ya, dealing dengan energi ini mampu memacu optimisme, semangat kamu kembali. Ada Nine of Pentacles. Saya lihat beberapa di antara kamu ini ada juga yang bekerja di kantoran ya, punya income mengalir tiap bulannya ya,
Ada juga pengusaha, punya usaha sendiri, tetap ada penghasilan. Tapi di satu sisi ada sesuatu hal yang belum bisa kamu lepaskan 100%. Belum bisa kamu maafkan untuk beberapa orang yang pernah ngecewain kamu. Ada Two of Cups. Ya, di minggu ini bakalan ada bentuk komunikasi antara kamu dengan seseorang. Bisa jadi yang berenergi Scorpio, Cancer, Pisces ya. Ya, ada juga Sagittarius, Aries, Leo. Kalau saya ngelihat di sini ya, bisa jadi ini orang baru, bisa jadi ini adalah teman kamu atau pasangan, atau bahkan ini adalah interviewer. Ya, ada semacam panggilan. Ya, ada semacam kontrak kerja, kesempatan untuk melakukan kegiatan, tapi ya, di sana ada kesepakatan. Ya, jadi kalau kamu segera bangkit nih gitu ya, bangkitkan semangat ya, kamu ambil kesempatan ini, mungkin ini akan membantu menyelamatkan kamu keluar dari kesulitan karir ataupun keuangan. Tapi saya nggak bisa menjamin ya, karena beberapa di antara kamu ada pun misalnya tawaran, ada kesempatan untuk berkarir gitu ya, tetap nggak gitu semangat gitu ya di minggu ini. Ada Eight of Pentacles, Nine of Wands ya. Harus kudu banyak belajar dan belajar lagi ya, review lagi setiap perjalanan ya, studi kamu, untuk kamu yang masih studi ya, ada beberapa mungkin mata pelajaran atau bidang studi tertentu di mana kamu gagal, nah itu dipelajari lagi ya, sama dengan halnya kamu pebisnis ya, atau kamu yang dealing dengan sebuah kasus ya, masih ada benturan ya, belum ada kesuksesan di sini, artinya harus ada lagi yang perlu dipelajari di sini untuk memperbaiki skill kamu, pengetahuan kamu ya, supaya kedepannya enggak bingung gitu ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu ini seperti berada di puncak gitu ya, tak puncak gitu. Jadi ini seperti bukit, di bawah itu ada laut gitu ya. Nah, dan dari sini nih seperti ada yang mau memangsa gitu. Jadi kamu nggak punya pilihan lain gitu ya. Kalau misalnya maju terus, ya lawan kan gitu ya. Nah, kalau kamu lawan terus gitu ya, pemangsa, ibarat ada di sini lion gitu ya, singa. Kalau kamu maju terus, kamu ya dimakan. Ya, kalau kamu majunya ke sana dikejar, ya ke kanan dikejar juga. Tapi kalau kamu jatuhnya ke dalam laut tadi, beranikah kamu seperti itu? Jadi jalan satu-satunya itu, kalau saya lihat itu seperti terjun ke dalam laut gitu. Nah, ibarat semacam gini ya. Terjun ke dalam laut di sini, saya ngelihat ini bukan ibaratnya akhir dari segala-galanya, enggak. Tapi justru ini adalah momen dimana perbaikan diri ya, merenungi setiap perjalanan yang udah kamu lalui, terus semakin terkoneksi dengan suara hati, dengan semesta. Ini adalah momen dimana kamu diharapkan bisa memperbaiki cara berpikir lagi ya. Untuk beberapa di antara kamu mungkin ada kesalahan-kesalahan kamu sebelum-sebelumnya, ya diperbaiki lagi, bertumbuhlah menjadi seseorang yang memiliki pribadi yang lebih baik, semacam gitu ya. Kalau kita benar-benar paham banget bagaimana dengan cara kerja alam ya, ya puncaknya itu ini adalah spiritual. Kalau kita sudah berada pada puncak spiritual, seberapa besar pun orang menyakiti kita, kita bisa memahami dan memaklumi, memaafkan mereka dengan ikhlas. Tapi kalau kita belum benar-benar pada puncak spiritual tadi, saya nggak bisa yakin, ini bisa jadi terus ini ngikutin kamu ya, kekecewaan gitu ya, berkeluh kesah ya. Ibarat kalau di agama itu memaafkan gitu ya, ya nggak mudah memang untuk memaafkan ya. Orang-orang yang memiliki energi yang sangat besar itu ya, cenderung itu destruktif. Kalau dia nggak ngedestruct orang lain, dia mendestruktif dirinya sendiri, jadi balik ke diri sendiri ya. Jadi itu sakit banget, menyakiti diri sendiri. Jadi bagaimana caranya itu supaya balance gitu ya, supaya tenang dia gitu ya, adalah ketika kamu merenungkan semua perjalanan kamu,
kembali dari awal hingga akhir, tapi di sana harus ada kejujuran. Apakah kesalahanmu bagian dari kesalahanmu atau bagian dari kesalahan orang yang menimbulkan adanya kekecewaan di sini, masalah di sini? Ya, harus bisa terbuka pada diri sendiri, mengakui kekurangan diri sendiri. Ya, tidak nge-blaming gitu ya. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu untuk aku. Untuk Aquarius, saya ngelihat ada beberapa di antara kamu ini seperti yang saya katakan tadi ya, berada di atas puncak di mana kamu seperti tidak punya pilihan. Tapi kalau mengambil pilihan juga itu pilihannya berat banget rasanya gitu ya. Ada Two of Swords di sini. Kamu berada pada situasi yang mengambil keputusan tidak mudah kan gitu ya. Ya, sama-sama ada risikonya sepertinya. Sama-sama sama-sama ini ya, rival ya, ibarat rival nih gitu, sama-sama unggul ya. Keunggulannya itu dalam hal peruntungan ataupun dalam hal kerugian gitu. Jadi itu yang membuat kamu bimbang. Nah, dalam hal seperti ini ya, kalau situasi kita bimbang gitu ya, nggak tahu harus menentukan arah hidup kemana, mau pilih jalan ke kiri atau ke kanan, pilih pekerjaan A, B ya, tetap tinggal di negara orang atau kembali ke negara asal, atau kamu yang dealing dengan masalah kasus berhubungan dengan pengadilan, apakah harus lewat solusi A atau solusi B. Nah, coba di sini dipelajari dulu ulang ya, dari ke belakang perjalanan kamu, apa yang harus diperubahi, bagaimana kamu harus menanganinya, bagaimana seharusnya kamu bersikap. Jangan buru-buru di dalam mengambil keputusan di minggu ini ketika kamu dealing dengan option atau pilih-pilihan yang harus kamu ambil ya. Ya, sempatkanlah atau luangkan waktu kamu untuk merenung, ya, berdoa, bermeditasi, ya. Ini ada judgment ya, berubah lah gitu ya. Secara ini ya, secara positif. Ya, untuk beberapa di antara kamu di sini saya ngelihat ada sepertinya ya, banyak nih berpikir di minggu ini, merenung untuk menentukan layak atau tidaknya suatu kondisi atau situasi yang dealing sama kamu. Ya, ada juga beberapa di antara kamu nih pengen menjadi sosok yang lebih baik lagi. Ada semacam pertobatan di sini saya lihat ya. Ya, ada semacam pertanggungjawaban juga. Beberapa di antara kamu bertanggung jawab terhadap, seperti berkorban ya, terhadap sesuatu yang gak seharusnya kamu lakukan, tapi kamu lakukan, bertentangan dengan suara hati. Itu yang membuat kamu situasi emosional kamu gak nentu. Ada beberapa di antara kamu bahkan ngerasa bahwa aku fine, I'm fine, aku gak apa-apa tuh gitu, tapi pura-pura pura-pura fine gitu ya, gak menyadari sepertinya kamu nggak sepenuhnya menyadari kondisi psikis ya atau jiwa kamu. Kamu bisa berkata I'm fine, aku nggak apa-apa gitu, tapi sebenarnya ada di sini energi-energi yang stres gitu ya, bingung, kalut ya, nggak bisa berpikir jernih, kecewa. Nah, ini adalah bumbu-bumbu di mana bumbu ini bisa mengkaburkan mata kamu. Jadi nggak bisa melihat ini mana kesempatan yang menguntungkan, mana kesempatan yang sebaliknya. Ya, mana sikap yang sebaiknya kamu pegang teguh, mana yang harus dibuang. Ya. Kalau ibarat kita kerja ya, kita ngerjain dokumen-dokumen nih. Kalau pikiran kita itu kabut ya, banyak dipikirin, kesel gitu ya, nggak semangat, terus kepikiran sama orang-orang yang ngerugikan kamu ya. Jadi kerjaan kamu tadi itu bisa jadi hasilnya jadi nggak bagus, nggak konsentrasi gitu. Ya, bercabang-cabang pikirannya gitu ya. Ya. Oleh karena itu, untuk Aqua, kalau saya lihat di sini ya,
hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar itu, terutama di minggu ini yang saya lihat, yang bakalan ngebantu kamu ya menjadi pribadi yang semangat, menjadi pribadi yang lebih percaya diri di dalam mengambil keputusan, di dalam memikul beban yang berat ya, gak bisa sendiri nih. Jadi tetaplah menjalin hubungan dengan orang-orang dengan baik gitu, walaupun beberapa di antara kamu ya, saya lihat ini ada yang gak suka sama kamu, tapi ada tetap yang care sama kamu ya. Itu harus terus ini dipupuk gitu, tapi bukan berarti jadi seperti ini seterusnya gitu ya kan. Saya ngelihat kalau kamu terlalu bertahan nih, terlalu mempertahankan gap antara musuh dengan kawan, ini nggak akan ada habis-habisnya gitu. Jadi ikhlaskan atau maafkan, relakanlah sesuatu yang pernah mengecewakan, merugikan kamu ya. Berdamailah gitu ya, ya dengan situasi yang meruntuhkan semangat kamu ya, yang membuat kamu frustasi ya. Jadikan itu menjadi pelajaran. Ini adalah bagian dari pelajaran bagi kamu ya, menjadi pribadi yang lebih bijaksana lagi ke depannya ya. Anggap ini sebagai proses kamu, pembentukan kamu menjadi seseorang yang memiliki karakter yang baik, yang bisa menjadi contoh ya, kebangkitan seseorang dari yang terpuruk berhasil kan gitu. Itu bisa jadi contoh ya kan, jadi story, cerita buat atau inspirasi bagi orang-orang ke depannya ya. Itu aja sih untuk aku ya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Manfaatkan waktu kamu di minggu ini sebaik-baiknya ya. Kalau kamu punya waktu dengan keluarga ya, ya berbicaralah dengan mereka dengan bijaksana, dengan baik, dengan respect ya. Kalau kamu berbicara dengan respect, kamu juga akan memperoleh hal yang sama ya. Teruslah melatih diri menjadi pribadi yang baik. Kalau kamu dealing dengan masalah pekerjaan di sini ya, ada beberapa skill yang belum kamu kuasai, lantas itu terus menghantui pikiran kamu, terus asah gitu. Percayalah pada sesuatu yang tidak mungkin itu bisa mungkin. Oke? Aku asalkan kamu jangan menyerah, jangan berdiam diri atau mentok di sini nih gitu ya. Ya, jangan fokus terhadap apa yang sudah hilang. Ya, fokuslah pada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Ke depan akan menjadi lebih baik lagi. Semoga ini bermanfaat untuk aku. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya ya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.